Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cerpen. Hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan cerpen. Sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan struktur dan kebahasaan, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat, dan yang kedua dapat menentukan kebahasaan baik kata ganti, kata hubung, kalimat deskripsi, kata benda, ataupun majas yang terdapat di dalam teks cerpen dengan tepat. Struktur teks cerita pendek itu terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu bagian pengenalan, memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar, baik latar tempat maupun waktu, kemudian menuju ke arah komplikasi. Komplikasi yaitu rangkaian peristiwa yang mengarah pada resolusi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar, waktu, dan karakter. Sedangkan resolusi yaitu bagian penyelesaian, merupakan solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai itu berhasil. Atau dengan kata lain, cara pengarah mengakhiri cerita tersebut. Amati contoh cerpen berikut. Ibu bagi menjadi 3 slide karena memang cukup panjang. Bagian orientasi, di sini ada 2 paragraf, yaitu memperkenalkan latar. Latarnya di Kebun Raya Bogor. Kemudian tokohnya seorang anak kecil, kemudian Pak Umar, itu sudah diperkenalkan di dalam bagian orientasi dan menuju ke komplikasi. Sekarang amati bagian komplikasi. Di dalam komplikasi ini berkaitan dengan masalah atau konflik yang dibahas. Konflik di sini yang dihadapi oleh anak kecil bersama Pak Umar mengenai harga tikar yang akan disewa. Sedangkan Pak Umar akan memberikan uang lebih, tetapi anak itu tidak mau menerimanya. Pada bagian resolusi, ini bagian penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. Pak Umar di sini mengajak anak itu untuk menggelar tikar dan makan bersama. Itu termasuk bagian penyelesaian atau resolusinya. Kita lanjutkan dengan kebahasaan dalam teks cerita pendek. Yang pertama adanya pemakaian kata ganti. Di sini yang akan dibahas mengenai kata ganti orang. Ada beberapa macam kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama tunggal diantaranya aku, saya, beta. Sedangkan bila orang pertama jamak, kami, kita. Yang kedua, jenis kata ganti orang kedua. Tunggal, kau, kau, anda, kamu. Bila jamak, kalian atau kamu sekalian. Dan berikutnya
kata ganti orang ketiga. Untuk tunggal, dia, beliau, ia. Sedangkan untuk jamak itu mereka. Kebahasaan yang kedua, di sini penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu, yang menunjukkan waktu kini atau lampau. Misalnya kemarin, besok, 3 hari yang lalu, 2 minggu yang akan datang, dan sebagainya. Ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Di dalam cerita pendek itu diperlukan banyak kosakata untuk mengungkapkan isi hati atau penggambaran situasi, penggambaran latar, waktu, ataupun penggambaran tokoh. Di antaranya penggunaan kata benda khusus atau kata khusus, yaitu kata-kata yang menyatakan arti yang lebih sempit, lebih khusus. Sedangkan ada kata umum, itu pengungkapan makna kata yang lebih luas. Misalnya, pemakaian kata beringin itu lebih khusus dibandingkan dengan kata pohon. Atau mawar. Mawar itu termasuk bunga. Mawar termasuk kata khusus, sedangkan bunga itu kata umum. Dari kata umum bunga itu banyak kata khususnya, misalnya mawar, melati, dan sebagainya. Keempat, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Uraian deskriptif secara rinci, misalnya menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Sebagai contoh, sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya panjang dan beruban. Atau mendeskripsikan latar, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penggunaan gaya bahasa atau majas. Pengarang biasanya untuk menghidupkan cerita yang dia buat, dia gunakan majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya majas itu bersifat tidak sebenarnya, alias kiasan ataupun konotasi. Ada banyak macam-macam majas. Ada majas perbandingan, pertentangan, pertautan, atau perulangan. Majas perbandingan pun terbagi atas beberapa jenis. Perumpamaan, metafora, personifikasi, alegori. Pada majas pertentangan, misalnya hiperbola, litotes, paradok, ironi, dan sebagainya. Majas pertautan diantaranya eufemisme, metonimia, sinekdo, dan majas perulangan itu diantaranya repetisi dan tautologi. Ada beberapa majas yang sering muncul atau sering digunakan oleh penulis dalam cerpen yang dia buat, diantaranya majas personifikasi, metafora, perumpamaan, hiperbola, litotes. Majas personifikasi atau disebut juga penginsanan. Jadi yang meletakkan sifat-sifat manusia atau insan kepada benda yang tidak bernyawa atau pada benda yang bukan manusia. Misalnya, mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Biasanya yang menjerit itu adalah orang atau manusia. Ini digunakan untuk mobil. Seolah-olah mobil memiliki sifat seperti manusia, dia menjerit. Majas perumpamaan, yaitu membandingkan dua hal dengan menggunakan kata-kata bagai, ibarat, seperti, laksana, dan sebagainya. Misalnya,
Kedua anak itu setiap hari berantem terus seperti anjing dengan kucing. Nah, itu sifat kedua anak itu diibaratkan seperti anjing dengan kucing. Metafora yaitu majas yang mengandung perbandingan yang tersirat atau dikatakan perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan seperti bagaikan, seperti halnya pada perumpamaan. Misalnya, Raja Siang telah bangun dari peraduannya. Yang dimaksud Raja Siang itu matahari. Nah, di dalam metafora memiliki kesamaan sifat antara raja dengan matahari, itu memiliki kesamaan sifat. Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan dari yang sebenarnya. Jika orang ingin melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebih-lebihan, misalnya, hatiku terbakar, darahku mendidih mendengar kabar yang kau berikan. Itu kata-kata terbakar, mendidih itu melebihkan suasana hati. Litotes ini kebalikan dari hiperbola. Litotes adalah majas yang di dalam ungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif yang tujuannya untuk merendahkan hati. Contohnya, datanglah ke gubuk orang tuaku. Gubuk di situ adalah rumah maksudnya. Padahal belum tentu rumahnya itu seperti gubuk, mungkin lebih bagus dari gubuk. Itu diantaranya beberapa majas yang sering digunakan di dalam cerita pendek. Nah, untuk bahasan majas selanjutnya, nanti tunggu dalam edisi majas, pembahasan majas. Ciri kebahasan yang keenam yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Misalnya, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaganya. Contoh tadi itu merupakan kalimat langsung atau dialog. Kalimat langsung yaitu kalimat yang langsung dikutip dari sumber ujarnya atau menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang itu persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik. Dapat berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat langsung. Pertama, bertanda kutip dalam bahasa tulis, seperti contoh tadi. Yang kedua, intonasi. Bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian yang lainnya. Ketiga, berkemungkinan susunan kalimatnya pengiring, kutipan, kutipan pengiring, atau kutipan pengiring kutipan. Yang dimaksud dengan pengiring itu bagian yang memberikan penjelasan siapa yang berbicara, kemudian kutipan itu yang diucapkannya atau yang kita kutip dari ujaran tersebut. Keempat, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kelima, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Keenam, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. 8. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau disebut sebagai melaporkan kembali ucapan orang lain, yaitu dengan cara yang tidak langsung atau tidak menggunakan tanda petik. Nah,
Perubahan kata ganti kalimat langsung ke kalimat tidak langsung ini perlu diperhatikan. Di antaranya perubahan kata ganti itu adalah pada kalimat langsung, pemakaian kata ganti saya diubah menjadi kata ganti dia pada kalimat tidak langsung. Kata kamu menjadi saya pada kalimat tak langsung. Di dalam kalimat langsung, kata kalian diubah menjadi kata ganti kami pada kalimat tidak langsung. Begitu juga kami dalam kalimat langsung diubah menjadi mereka dalam kalimat tak langsung. Dan kita pada kalimat langsung diubah menjadi kami dalam kalimat tidak langsung. Itu perubahan kata ganti saat kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung atau sebaliknya. Perhatikan contoh. Contoh kalimat langsung. Ibu berkata, bukumu ada di atas meja. Nah, ibu berkata itu termasuk bagian pengiring. Bukumu ada di atas meja, itu bagian kutipan yang diucapkan oleh ibu. Itu namanya kutipan. Dalam penulisan, dipisahkan antara pengiring dengan kutipan, yaitu dengan tanda koma. Dan awal kutipan itu dengan diberi tanda petik, serta diawali dengan huruf kapital. Dan akhir kutipan juga diberi tanda kutip. Bila kalimat itu kalimat berita, maka gunakan tanda titik di akhir kalimat. Kalau perintah, tentu tanda seru. Dan bila kalimat itu berupa kalimat tanya, berikan tanda tanya. Bila contoh tadi kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, bisa menjadi ibu mengatakan bahwa bukuku ada di atas meja. Kalimat tersebut menjadi kalimat berita atau melaporkan. Dan adanya perubahan kata ganti pada kata bukuku, itu kata ganti ku, yang awalnya bukumu pada kalimat langsung. Kemudian kata ibu berkata, berkata berubah menjadi mengatakan dan mendapatkan kata penegas bahwa, itu di dalam kalimat tidak langsung. Demikianlah pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan dalam cerita pendek. Mudah-mudahan jelas dan mudah dipahami. Sampai bertemu kembali dengan bahasan berikutnya menyusun teks cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.